Iya, langsung saja kita berdialog bersama dokter. Ini bagaimana sih pola pikirnya gitu ketika melakukan mutilasi gitu, membunuh dan memutilasi. Ini kan suami memutilasi istrinya gitu kan. Artinya dia secara sadar ini orang terdekat dia loh. Jadi begini, jadi orang-orang yang seperti ini biasanya kalau kita orang normal kan kita punya tilikan diri ya. Ya, alert gitu ya dalam Ya, diri kita. dan kita punya hubungan kedekatan dengan Ya. orang tertentu ya. Betul. Kalau orang-orang yang seperti ini, dia tidak punya perasaan empati atau kita sebutnya kedekatan lah dengan orang ya. Dia sudah tidak punya rasa itu lagi. Meskipun puluhan tahun hidup Iya. bersama dia. Iya. Jadi mungkin selama puluhan tahun itu juga mungkin tidak meresapi dengan baik gitu. Jadi satu saat dia bisa ada titik kulminasinya dan mungkin sudah ada niat dari sebelumnya, kita kan nggak tahu. Apakah dia sudah berencana dari dulunya kan? Sudah ada sesuatu yang tidak nyaman dan mungkin titik munculnya baru sekarang. Oke, kalau berdasarkan cerita-cerita dari masyarakat setempat gitu ya, konon ada informasinya begini, kesal terhadap istrinya karena selalu membela keluarga lah atau anaknya begitu, yang memang melakukan sesuatu yang salah begitu. Tapi apakah memang harus sampai melakukan hal yang sadis seperti ini gitu loh, memutilasi? Iya, memang tindakan ini udah kita bilang adalah suatu tindakan emosional yang berlebih ya. Jadi kita bilang ini suatu pembunuhan yang keji, ya, sangat keji. Dan kalau analisa saya, harusnya ini kejadian keji ini mestinya sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya atau dari muda misalnya ya. Jadi karakter orang ini sebetulnya artinya kita lihat track record atau rekam jejak. Ya, jadi kita mesti trace back dulu. Dia waktu kecilnya Kenapa seperti dokter apa? fokus ke situ, Dok? Karena penyakit ini nggak mungkin serta-merta muncul begitu Ada saja. gitu. Pasti sudah ada rentetannya. Kita kan nggak mungkin dalam waktu sehari mau bunuh istri kita kan langsung, kalau orang yang normal kan mesti berpikir jauh dong. Ya. Iya. Kalau dia kan berarti mungkin sudah ada gejalin dari awal ya, dan berniat membunuh istrinya. Ada triggernya gitu. Kalau gejala dari awal, kemudian ada triggernya. Kira-kira tapi kalau membacanya itu seperti apa? Nah begini, biasanya kan orang kalau mau melakukan sesuatu sudah berencana di dalam otaknya. Ya. Selain mungkin ada orang yang mau bunuh diri, suicidal thought-nya, atau mau membunuh orang. Sebetulnya sudah ada dalam benaknya. Cuman mungkin belum dilakukan. Nah satu saat rencana ini akan menjadi kenyataan setelah dia ada bayangan-bayangannya. Makanya kita harus meneliti dulu, apakah orang ini ada halusinasi misalnya, ada waham curiga yang berlebihan atau dikenal di masyarakat delusi ya, delusi curiga yang berlebihan, dan kita lihat apakah selama kehidupan perkawinannya ini banyak terjadi benturan, cekcok, dan apakah memang perilakunya Itu yang harus juga digali dan didalami. apakah sering bohong atau kalau marah sering melempar sesuatu misalnya, menyerang istrinya misalnya, dan kita mesti tahu semuanya nih. Oke. Dan kita harus runut satu persatu, dan ini sangat perlu penelitian, tidak hanya informasi dari pasien tapi keluarga terdekat Dari dan keluarga juga. tetangga-tetangga juga. Seperti apa perilaku dia dalam paling tidak 5 tahun Oke, terakhir. dokter. Iya. Yang jadi kecurigaan saya juga nih, Dok ya. Mohon maaf. Jadi kan setelah melakukan pembunuhan dan memutilasi ini, yang bersangkutan ini infonya begitu ya, kita tunggulah penyelidikan kepolisian secara komprehensif, sempat juga membawa baskom gitu ya, berisikan potongan tubuh itu yang kemudian ya itu konon kabarnya ditawarkan ke warga dan lain sebagainya. Nah, saya menangkapnya begini, kalau misalnya kita harus melihat rekam jejak sosok pelaku ini dari sebelum-sebelumnya, artinya ini jangan-jangan ada upaya manipulasi dari seseorang ini begitu, dari si pelaku ini. Saya kira bisa juga memang dengan cara dia dia dilabel sebagai daging ya, Ya, Iya, penjual penjual kambing ya. bisa juga kita mungkin menganalisa barangkali dia mungkin berusaha membuat potongan-potongan ini untuk dibagikan ke warga dengan harapan bisa menghilangkan Untuk jejak, menutupi- menutupi manipulasinya, Oke. begitu. Dan ini memang kita harus telaah lebih dalam, ini seperti apa, dan kita benar-benar harus melakukan
tes kejiwaan yang jelas kepada pasiennya dan juga harus banyak segi yang diamati, ya terutama latar belakang dari seorang ini ya. Kemudian juga kalau dilihat sebagai pekerjaannya sebagai ya anggaplah bahasa kasarnya tukang jagal kambing, ya. itu kan sebetulnya ada agresivitas yang disalurkan ke binatang ya. Tapi kan itu dia untuk jual maksudnya ya. Iya. Tapi kita mesti menelaah juga nih waktu itunya dia sebagai menjadi tukang dagang daging ini, apakah memang dia dasarnya juga suka membunuh binatang misalnya. Kita kan nggak tahu nih. Jadi kita kan mesti telaah jauh. Dan dia sampai menjadi seorang, itu kan berarti ada punya Jadi keberanian sendiri kan. Jadi sosok yang suka membunuh binatang itu juga Harus bisa menjadi gitu. Bisa trigger. Oke. Kalau kita lihat dia kan juga di penjara gitu kan dia sempat melihat ini benar, ini nyata, ini benar, ini sampai nyata berucap gitu loh. seperti itu gitu loh, Dok. Iya. Nah, ini makanya ini kita mesti telaah segala macam. Takutnya ini memang ada gangguan mental yang lain yang perlu ditelaah juga. Apakah memang ini dia bisa bingung membedakan antara fantasi dengan kenyataan? Karena takutnya juga kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kalau halusinasi sangat kuat. Bisikan gitu? Iya, bisikan atau penglihatan, Pak. Jadi kadang-kadang merasa bahwa istrinya itu dianggap bukan istrinya nih. Dianggap dia melihatnya bahwa ini sebagai monster atau sebagai binatang yang mengancam dia mau bunuh misalnya, atau itu harus diteliti lebih jauh, belum tentu kan. Iya. Kita lihat ini seperti apa hasil. Oke, nah kalau misalnya dokter yang mungkin boleh menjelaskan secara highlight singkat ya dok ya, terakhir nih dok, upaya apa yang bisa dilakukan oleh kedokteran spesialis kejiwaan ini untuk menangani kasus ini gitu misalnya? Oke, jadi kan tidak hanya interview ya tentunya ya kan? Iya betul. Jadi biasanya ini kalau udah kasus-kasus khusus seperti ini, kita di kedokteran jiwa ini kita punya kedokteran jiwa yang khusus forensik. Dan mereka memang mempelajari khusus kasus di bidang ini. Iya, bidang ini. Karena sekarang kan banyak. Jadi itu memang dia mempelajari di psikiatri forensik. Jadi mereka biasanya diamati lebih jauh dan kalau perlu kadang-kadang mereka dirawat dulu mungkin untuk diobservasi. Orang ini kalau misalnya manipulatif, manipulasinya kan bisa kita lihat ini seberapa jauh perilakunya selama dirawat. Gitu. Baik. Terima kasih Dr. Waskita Rohan sudah bergabung bersama kami dan diberikan penjelasan yang komprehensif. Terima kasih. Semoga tidak ada peristiwa-peristiwa seperti ini lagi ya. Yang sadis dan keji seperti ini. Betul. Gitu ya. Ya, akhir kata saya Sira Safira. Arif Hadi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian yang bersamaan Anda. Sampai jumpa.